Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah saat ini. Semoga Ibu Bapak Saudara-saudari punya semangat untuk menjalankan hari ini. Mari kita memulai persekutuan kita dengan menaikkan lagu kita, Karena Kasih-Nya Padaku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Kasih yang Kau tunjukkan dengan setia, kasih yang kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini, kami menyiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan serta mendengar bagian dari firman-Mu. Bersabdalah Tuhan bagi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 6. Galatia 6 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab, kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah kisah fabel, kisah mengenai dunia binatang, begitu ya, yang berbicara tentang seekor ikan di sebuah danau. Pada suatu kali, ikan ini berenang ke atas permukaan air, permukaan danau itu, untuk menghirup oksigen, dan demikianlah ikan ini megap-megap mulutnya di permukaan air. Dan rupanya di sekitar danau itu ada pohon-pohon di mana seekor monyet sedang loncat dari satu dahan ke dahan yang lain dan kemudian melihat bahwa ada seekor ikan di danau itu yang sedang megap-megap. Apa yang kemudian monyet ini pikirkan? Monyet ini berpikir, wah, sang ikan tenggelam, aku harus menyelamatkannya. Dan cepat-cepat kemudian monyet ini
mengambil ikan itu, membopongnya dan membawanya ke daratan dengan berpikir bahwa ia menyelamatkan ikan itu. Bisa diduga ibu bapak, saudara-saudari, apa yang terjadi dengan ikan itu bukan? Bahwa ikan itu ya semakin megap-megap dan susah hidup kemudian di daratan. Ada pula sebuah kisah ilustrasi lain ibu bapak, saudara-saudari, tentang seseorang yang sedang berjalan di sebuah parkiran mobil. Ketika dia sedang berjalan kaki, lalu betapa terkejutnya dia. Ada sebuah mobil yang berjalan sendiri tanpa dikemudikan. Dia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang duduk di kursi depan atau di kemudi mobil itu, tapi mobil itu berjalan begitu ya. Wah, dia berpikir bahwa waduh, ini mobilnya meluncur sendiri, dan kemudian dia cepat-cepat mencari batu yang besar untuk dia taruh di depan ban mobil tersebut dan mengganjal mobil tersebut. Dan benarlah, mobil itu akhirnya berhenti karena terganjal oleh batu yang ditaruh oleh pejalan kaki ini. Dengan senang dan bangga, orang ini berpikir, wah, saya sudah menyelamatkan mobil ini. Coba saja kalau mobil ini terus meluncur, maka bisa nabrak karena tidak ada seorang pun yang mengemudikannya. Dengan berbangga, kemudian dia melanjutkan berjalan kaki sampai kemudian dia melewati bagian belakang mobil itu. Dan betapa terkejutnya dia, karena di bagian belakang mobil itu rupanya ada seseorang yang sedang berusaha mendorong mobil itu dengan sekuat tenaga. Tapi mobilnya tidak maju karena sudah ada batu besar yang mengganjal di depan ban mobil itu. Nah, apa yang terjadi ibu bapak, saudara-saudari? Bahwa sebenarnya orang ini bukannya membantu, tetapi malah menjadi menyusahkan. Si pemilik mobil rupanya memang berniat untuk mendorong mobilnya. Mungkin mobilnya mogok atau ada sesuatu sehingga sang pemilik berusaha untuk mendorong mobilnya maju. Tapi karena pejalan kaki itu berpikir bahwa dia mau menolong, ya demikianlah. Akhirnya mobil itu tidak bisa bergerak dan si pengemudi yang mendorong-dorong dari belakang dengan susah payah melakukannya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah menolong ke jalan yang benar. Ketika berbicara tentang sebuah pertolongan, maka pertolongan adalah hal yang memang sehari-hari kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Apalagi dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Tuhan mengajak kita untuk mengasihi sesama, melakukan hal-hal yang baik kepada sesama di dalam dorongan iman yang kita miliki, dengan teladan yang kita peroleh dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga dari apa yang firman Tuhan saksikan. Di dalam Galatia 6 ayat 2 Alkitab mengatakan agar kita bertolong-tolongan menanggung beban kita. Namun juga untuk memberikan pertolongan, kita perlu mewaspadai diri kita sendiri. Istilah Alkitab adalah bahwa kita menguji diri kita sendiri, kita melihat diri kita sendiri. Karena kalau ada seseorang yang menyangka dirinya berarti padahal tidak berarti, maka ia sama sekali menipu dirinya sendiri. Seperti kisah tentang monyet dan pejalan kaki yang berpikir bahwa mereka mau menolong. Tapi sebenarnya pertolongannya itu tidak berarti, bahkan malah menambah masalah. Karena itu menjadi sebuah pertimbangan bagi kita ketika kita memberikan pertolongan kepada yang lain. Pertolongan itu mesti pertolongan yang tepat, pertolongan yang baik, pertolongan yang memang membuat orang yang kita tolong berada di jalan yang benar, berada di jalan yang seharusnya. Jangan sampai kemudian kita memberikan
Misalnya nasihat-nasihat kepada seseorang yang curhat dan cerita kepada kita, menjadi nasihat yang bahkan memprovokasi, memanas-manasi, yang kemudian membuat orang yang kita nasihati akhirnya melakukan hal yang lebih buruk lagi karena kita salah menasehati. Menolong seseorang, ibu bapak saudara-saudari, mesti dilakukan dengan bijaksana supaya pertolongan kita menjadi tepat. Hal yang kadang saya pikirkan juga perlu misalkan kita evaluasi atau lihat lebih lanjut adalah ketika kita mau mencoba menolong anak-anak jalanan yang mencari uang, baik itu di lampu merah atau juga mengemis di tempat-tempat tertentu. Kita berpikir bahwa ya kita mau menolong mereka dengan memberikan receh atau memberikan makanan, snack atau sesuatu buat mereka. Namun jika kita mau melihat persoalan itu lebih dalam, memberikan bantuan instan kepada anak-anak jalanan tidak akan memberikan sebuah pertolongan yang tepat. Karena apa yang kita berikan di jalan membuat anak-anak merasa bahwa cukup berada di jalanan, tidak perlu sekolah, tidak perlu kemudian berada di tempat bermain, tidak perlu kemudian berada di tempat yang aman, dan akan jadi keasikan dan bahkan kemudian ada sebuah rantai jeratan yang semakin dalam, apalagi kalau kemudian orang tua memanfaatkan mereka untuk menjadi para pencari uang dalam usia dini. Lalu bagaimana pertolongan yang tepat kita bisa berikan kepada mereka, katakanlah dalam hal ini adalah anak-anak jalanan? Sisihkanlah. Jika kita melihat dan kita iba, kita kemudian tergerak untuk memberikan sesuatu, sisihkanlah, bukan langsung kita berikan kepada mereka. Sisihkanlah di tempat tertentu, mungkin di kendaraan kita, di dompet kita, dan buat anak jalanan kita kumpulkan, dan ketika jumlahnya sudah cukup, maka jadikan itu sebagai bantuan, misalnya bantuan membeli buku ke sekolah yang membutuhkan, atau memberikan beasiswa kepada anak-anak yang bersekolah dan kekurangan. Hal itu akan menjadi pertolongan yang lebih tepat daripada sekedar instan memberikan bantuan di jalan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita supaya ketika kita memberikan pertolongan itu, kita juga melihat diri kita sendiri supaya kita tidak salah, kita tidak terjebak, dan juga agar apa yang kita lakukan itu memang sungguh-sungguh menjadi pertolongan yang membuat orang bisa berada di jalan yang semestinya, berada di tempat yang baik, berada pada arah yang baik, dan bukan kemudian bahkan kita membahayakan seseorang. Hal ini bisa berlaku dalam banyak hal. Kita bisa mencoba memikirkan kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudari, melihat kembali pengalaman-pengalaman ibu bapak saudara-saudari ketika ada orang-orang yang meminta bantuan, meminta pertolongan. Kita mohon hikmat dari Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan dengan memberikan pertolongan dan bantuan itu adalah pertolongan dan bantuan mengenai apa yang menjadi kebutuhan mendasar, dan bukan hanya sekedar keinginan-keinginan instan yang kemudian malah membuat keadaan dan situasi menjadi tidak baik. Karenanya dalam tema kita pada hari ini, ibu bapak saudara-saudari, kita mau bersama-sama menguji pekerjaan kita sendiri, melihat apa yang kita lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita berpikir, berbicara, dan melakukan sesuatu untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, sehingga pertolongan kita adalah sungguh menjadi pertolongan yang tepat, yang sesuai, yang menolong orang berada pada jalan yang semestinya. Mari kita
bersama-sama menaikkan lagu kita pada saat ini sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, kita bernyanyi. Tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan kami dapat terus juga memiliki hati yang menaruh kasih pada banyak orang sebagaimana Engkau juga mengasihi kami. Kami berdoa pada saat ini mohon hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu ketika kami melakukan pertolongan atau bantuan bagi sesama sehingga hal itu adalah hal yang tepat. Kami berdoa juga ya Tuhan pada saat ini untuk saudara-saudari kami, untuk kehidupan kami yang berada dalam pergumulan-pergumulan. Biarlah kiranya Engkau yang terus menuntun kami menemukan jalan keluar. Kami berdoa untuk pergumulan dalam pekerjaan atau usaha yang kami tekuni, di dalam berbagai persaingan maupun juga lapangan kerja yang sulit di masa kini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberikan rezeki dan kecukupan bagi setiap umat-Mu, dan kami dapat bertolong-tolongan saling menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk umat-Mu yang bergumul dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Ketika ada banyak hal yang menjadi sulit untuk dilakukan, biarlah Engkau yang terus Tuhan memberikan kedamaian dan juga jalan keluar bagi kehidupan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan. Kami mendoakan Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Bapak Kunjung, Bapak Andi Hamdono. Tuhan yang Maha Kasih, jamahan-Mu ada bersama saudara-saudari kami dalam pergumulan mereka. Biarlah kiranya mereka memperoleh pemulihan dan kesembuhan. Tuhan juga berikan kiranya kesehatan yang baik bagi setiap kami untuk menjalankan hari-hari kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk rencana bulan keluarga yang disiapkan untuk Oktober nanti, juga untuk retret pasutri di akhir bulan September, serta pencalonan penatua. Biarlah semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja-Mu sungguh menghasilkan pertumbuhan iman yang semakin baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai perjalanan kehidupan yang akan kami tempuh di hari ini. Biarlah segalanya kami jalani bersama dengan Engkau. Kami membawa doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Biarlah kami juga menaikkan doa-doa pribadi kami yang kami naikkan pada saat ini dan memohonkan Engkau mendengarkan doa pribadi kami.
Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat menjalankan hari ini Ibu Bapak, Saudara-saudari dimanapun berada, dan salam 3S. Sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.